Episode 85. Menghindar. Jennifer dan Rin baru saja keluar dari gedung bioskop. Mereka memutuskan untuk bersenang-senang karena mumpung sedang weekend. Rin adalah teman satu-satunya Jen yang selalu ada untuknya. Jennifer selalu menceritakan segala sesuatu tentang kehidupannya pada wanita itu. "Ayo kita makan. Aku sudah sangat lapar," ucap Rin. "Ayo, aku juga belum makan dari tadi siang," jawab Jennifer. "Kita cari makan di luar saja. Aku tahu tempat makan yang recommended dan enak," ucap Rin. Jennifer hanya menurut. Dia bisa sedikit melupakan pikirannya tentang Thomas. Mungkin dengan sedikit bersenang-senang, dia bisa melupakan pria itu. Saat ini, Rin telah memarkirkan mobilnya di halaman sebuah tempat makan ternama di kota itu. Jennifer keluar dari dalam mobil dan tiba-tiba dia melihat dua orang yang tidak jauh dari tempatnya sedang bertengkar hebat. "Kenapa kamu menemuinya, Sarah? Apa kamu ingin kembali ke mantan suamimu itu?" "Hah?" seru Jason. "Tidak sayang, Aku kesana hanya mengambil barangku yang ketinggalan saja," jawab Sarah. "Aku tidak percaya, Sarah. Aku tahu kalau kamu ingin kembali pada Thomas. Iya kan? Jason, kenapa sekarang kamu jadi seperti ini? Bukankah aku sudah memilihmu? Seharusnya itu sudah cukup untuk menjawab semua pertanyaanmu itu. Aku rela meninggalkan Thomas demi dirimu," jawab Sarah dingin. "Tapi aku bisa melihat di matamu bahwa kamu memang mencintai Thomas, Sarah. Kamu telah berubah. Kamu tidak seperti dulu lagi. Jason, lama-lama aku muak denganmu. Kamu selalu menuduhku seperti itu. Lebih baik saat ini kita tidak usah ketemu dulu. Biarkan aku sendiri." Sarah pergi begitu saja meninggalkan kekasihnya itu. Jason mengumpat kasar dan menjambak rambutnya frustasi. Pria itu sudah menceraikan istrinya demi Sarah. Dia melakukan apapun untuk bisa bersama dengan cinta pertamanya itu. Tapi apa yang dia dapatkan sekarang? Benar, Jason telah mendapatkan Sarah. Tapi sepertinya hati Sarah telah terbagi. Jennifer sedikit terkejut mendengarkan pertengkaran mereka itu. Sepertinya dia benar-benar akan mundur sekarang. Jennifer merasa bahwa Sarah memang masih mencintai Thomas. "Jen, kenapa bengong? Ayo masuk ke dalam. Aku sudah sangat lapar," ucap Rin membiarkan lamunan Jennifer. "Ya, ayo Rin." Akhirnya mereka memesan makanan yang menjadi menu favorit andalan tempat itu. Thomas telah selesai membeli kalung yang akan diberikan untuk Jennifer. Entah kenapa tiba-tiba pria itu ingin memberikan hadiah untuk wanita itu. Thomas mengambil ponsel yang ada di sakunya dan mendial nomor Jennifer. Nomornya tidak aktif, hanya suara operator yang dia dengar. Thomas mengerutkan dahinya. Kenapa nomor Jennifer tiba-tiba tidak berada di luar jangkauan? Sedang di mana gadis itu? Batin Thomas. Karena perasaannya yang tidak enak, akhirnya pria itu memutuskan untuk langsung mendatangi rumah Jennifer. Jennifer dan Rin sedang menikmati makanannya. "Rin, malam ini aku menginap di apartemenmu ya. Aku lagi malas pulang ke rumah," ucap Jennifer. "Ya baiklah. Tapi aku tidak punya piyama baru, jadi kalau kamu mau pakai piyamaku yang lama saja." "Tidak apa-apa, aku hanya menginap semalam saja," jawab Jennifer. Setelah itu mereka pun melanjutkan makan mereka dengan berbincang-bincang santai. Rin juga tidak mau bertanya tentang masalah Jennifer. Wanita itu paham kalau Jennifer tidak mau bercerita tentang masalahnya. Setelah selesai makan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk langsung ke apartemen Rin. Di sisi Thomas, pria itu masih setia berada di dalam mobil yang diparkirkan tidak jauh dari rumah Jennifer. Thomas tahu kalau Jennifer tidak ada di rumah. Thomas melihat jam di pergelangan tangannya. Sudah lebih dari 2 jam pria itu menunggu Jennifer. Sudah berkali-kali dia mencoba untuk menghubungi nomor wanita itu, tapi tetap saja ponsel Jennifer tidak aktif. "Sebenarnya kamu kemana, Jen? Aku begitu mengkhawatirkanmu," gumam Thomas.
Pria itu keluar dari dalam mobilnya dan berjalan ke rumah Jennifer. Di teras depan ada 2 buah kursi dan 1 buah meja kecil. Thomas duduk di salah satu kursi itu menunggu kepulangan Jennifer. Sedangkan di apartemen, Jennifer termenung di atas tempat tidur Rin. Dia memang sengaja mematikan ponselnya agar tidak ada yang mengganggunya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Jen memutuskan untuk memejamkan matanya. Detik jam terus bergerak. Rin sudah terlelap terlebih dahulu karena wanita itu sangat lelah. Jennifer tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh pria yang bernama Thomas. Perasaannya gelisah tidak menentu. Jennifer bangun dan duduk di sisi ranjang. Tiba-tiba dia ingin pulang ke rumahnya. Jennifer merasa dia tidak bisa tidur saat ini. Apakah dia sekarang hanya akan tidur terlelap di rumahnya? Rin, bangunlah. Aku tidak bisa tidur di sini. Aku akan pulang saja. Jennifer menggoyangkan bahu Rin untuk membangunkannya. Ada apa? Gumam Rin yang masih memejamkan matanya. Aku mau pulang, Rin. Aku pinjam mobilnya ya. Besok aku balikin deh, ujar Jennifer. Kuncinya ada di laci, jawab Rin. Jennifer segera berdiri dan berjalan ke arah laci. Dia pun mengambil kunci mobil Rin. Setelah menemukan kunci mobil itu, Jennifer langsung mengambil blazer dan memakainya. Thomas masih setia menunggu kedatangan Jennifer. Hawa dingin sudah mulai menusuk masuk hingga ke dalam jaket kulitnya. Jennifer tidak menampakkan batang hidungnya sama sekali. Apa Jennifer tidak pulang malam ini? Batin Thomas. Pria itu menghela nafasnya. Sepertinya pria itu akan menyerah karena Jennifer mungkin tidak akan pulang. Pada saat Thomas sudah memasuki mobilnya, tiba-tiba dari arah depan terlihat sebuah mobil mulai mendekat. Mobil itu mulai masuk ke halaman rumah Jen. Jennifer memarkirkan mobilnya di depan pintu garasi. Kemudian dia turun dari dalam mobil dan berjalan ke arah pintu rumahnya. Saat akan memutar kunci dan membuka pintunya, tiba-tiba ada seseorang dari belakang memeluknya. Jen, akhirnya kamu pulang. Aku begitu mengkhawatirkanmu, ucap Thomas diceruk leher wanita itu. Jennifer begitu terkejut saat merasakan pelukan erat dari Thomas. Wanita itu hanya mematung mendapatkan perlakuan seperti itu. Thomas membalikan tubuh Jennifer. Tangannya menyentuh kedua pipi Jennifer dengan tatapan yang mengunci. Kenapa nomormu tidak aktif? Jangan bilang kalau kamu menghindariku, ucap Thomas. Tom, kenapa kamu ada di sini? Tanya Jennifer. Thomas tidak menjawab, melainkan mendekatkan wajahnya ke wajah Jennifer. Tiba-tiba Jennifer merasakan bibirnya dilemat lembut oleh Thomas. Bahkan Jen bisa merasakan ciuman itu penuh perasaan. Jennifer memejamkan matanya dan menikmati ciuman itu. Sesekali dia membalas dengan memasukkan lidahnya ke mulut Thomas. Perlahan pria itu mendorong tubuh Jen masuk ke dalam rumah. Thomas menutup pintu dan langsung mengangkat kaki Jen ke atas pinggangnya. Dengan masih berciuman, Thomas membawa Jen yang menggendong seperti koala itu masuk ke dalam kamar yang pernah ditempatinya. Bibir mereka masih saling berpagutan dan lidah mereka saling membelit satu sama lain. Thomas merebahkan tubuh Jennifer di atas ranjang yang berukuran king size itu. Jennifer sudah menggila. Dia benar-benar jatuh dalam pesona pria berubah yang saat ini berada di atasnya itu. Runtuh sudah pertahanannya yang mulai dia bangun itu. Izinkan malam ini aku tidur di sini bersamamu, ucap Thomas menatap manik hazel Jennifer. Bersambung.